Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Adinda semua? Baik? Alhamdulillah. Kayaknya nggak baik ini, dompetnya nggak baik ketahuan. Oke, baik. Sebelum kita memulai penyampaian materi ini, ada baiknya untuk menambah sedikit ingatan kalian dan menguatkan kembali ingatan kalian serta membuat pertemuan kali ini berkah. Ada baiknya kita berdoa. Dapat. Mulai ya. Langsung dibaca. Bismillah yang mana? Lu udah baca quote aja, nggak ada yang marah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni hikmah wa amalan sholihah. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Semoga dengan dibacakannya doa tadi akan sedikit nambah nambah keberkahan pada pertemuan kali ini. Baik, kalau jelek tulisannya dimaklumi ya, soalnya aku nggak pernah indah ya. Kali ini kita akan membahas materi yang akan kita bahas hari ini tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Umayyah. Udah tahu kan semua dinasti Umayyah kan? Jadi sebelum kita memulai materi tersebut, ada baiknya kita berdoa. Berdoanya sendiri-sendiri aja nggak apa-apa. Yang penting berdoa. Semoga pertemuan kita kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk memulainya kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan sudah kita berdoa tadi kita mendapatkan berkah ya untuk pertemuan kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang dinasti Umayyah, sebuah dinasti Islam besar yang luar biasa perkembangannya. Kalau kita bicara dinasti Umayyah, pasti kan ada sebab-sebabnya kenapa dinasti Umayyah ini muncul, ya kan? Kita bahas dulu di awal. Mungkin kalian belum tahu. Jadi dinasti Umayyah itu muncul setelah pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi ketika masa Khalifah Ali itu ada suatu pertempuran yang cukup besar. Kalau nggak salah perang Siffin namanya. Kalau nggak salah ya, kalau salah bang kita koreksi lagi. Perang tersebut seharusnya dimenangkan oleh Ali, tapi pihak Muawiyah minta gencatan senjata. Jadi pendukungnya Ali itu nggak setuju. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau yang setuju itu menerima, yang setuju nggak menerima. Makanya kalau kalian belajar SKI, ada kaum Syiah, ada kaum Khawarij. Kaum yang setuju sama Ali, kaum yang menentang Ali. Nah, ketika terjadi perjanjian tersebut, itu kaum Syiah setuju karena merasa menang. Sedangkan kaum Khawarij nggak setuju karena harusnya dibantai sedikit lagi, selesai, menang telak. Jadi pisah lah orang itu kan. Kemudian gencatan senjata lah. Dari gencatan senjata itu dimenangkan oleh Muawiyah. Jadi secara tidak langsung kekuasaan Islam saat itu pindah tangan ke Muawiyah dan berdirilah satu dinasti besar yang namanya Umayyah. Ini dinasti yang kalau kita katakan luar biasa perkembangan Islam pada zaman dinasti Umayyah ini. Ini dinasti yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dinasti Umayyah. Oke, ya kita buka dulu. Oke, baik kita lanjut lagi ya.
Bani Umayyah ini atau kekhalifahan atau dinasti atau kerajaan Umayyah yang bisa disebut banyak dengan sebutan itu lahir atau ada dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi di Jazirah Arab dengan beribu kota kalau nggak salah Damaskus. Kenapa abang bilang dinasti Umayyah ini perkembangan Islam yang luar biasa? Karena 3 benua besar di dunia itu dikuasai oleh dinasti ini. Ada benua Asia, Afrika, dan Eropa. Kalau di Eropa ada namanya Andalus, ada namanya Siprus kalau nggak salah. Di Afrika ada Mesir dan lain sebagainya. Kemudian di Arab sudah pasti. Nah, materinya kita kali ini itu tentang perkembangan ilmu pengetahuannya. Jadi di zaman Umayyah ini bukan cuma agama aja yang berkembang, ilmu pengetahuan itu semua berkembang di segala aspek. Pendidikan, astronomi, kemudian ilmu perpetaan itu mungkin ada ya, geografi, kok perpetaan, ilmu geografi. Nah, di perkembangan ilmu pengetahuan bidang agama, so udah pasti itu Al-Quran dan hadisnya luar biasa, sunnah-sunnahnya juga berkembang sangat pesat. Nah, kalau untuk di bidang pengetahuan itu nggak kalah juga. Kenapa bang bilang nggak kalah? Karena pada masa dinasti Umayyah ini perkembangan antara ilmu pengetahuan, kita kasih ini ya, kita kasih neraca atau konsep ya, disingkat IP ya, ilmu pengetahuan itu dia berkembang atau sama perkembangannya dengan ilmu agama. Jadi ketika ilmu pengetahuan ini berkembang, ilmu agama ini juga berkembang. Ilmu agama berkembang, ilmu pengetahuan juga berkembang. Jadi saling bersinkron ya, berkembangnya. Makanya dinasti Umayyah ini merupakan satu dinasti yang perkembangannya luar biasa pesat, hingga kalau abang dulu waktu di kelas, waktu SMP, waktu SMA itu dibilang sama guru sejarah abang 2/3 dunia itu punya orang Islam. Jadi kalau sekarang 1/berapa dunia itulah punya kita. Beda sama dulu ya kan, dulu 2/3 dunia. Bayangkan 3 benua besar itu punya Islam. Apa nggak luar biasa nih Umayyah ini kan? Cuma ya itu Umayyah ini hancurnya karena konflik di dalam dan di luar. Nah, kita lanjut lagi. Untuk ilmu pengetahuan tersebut itu ada banyak yang berkembang. Ya, abang sebutkan satu-satu ya biar nggak terlalu panjang. Yang pertama ada al-ulumus syariat atau ilmu syariah, itu berkenaan dengan agama, pengambilan hukum dan lain sebagainya. Kemudian ada ulumul lisaniyah. Ulumul lisaniyah itu kalau kalian pernah belajar bahasa Arab, lisan itu adalah perkataan. Al-lisan. Apa tuh kalau sejarah apa? Peribahasa Arabnya mulutmu harimaumu, al-lisanu apa? Itulah dia. Jadi perkembangan ilmu lisan. Loh, kok ada perkembangan ilmu lisan, Bang? Ya iya, karena di zaman Umayyah ada namanya ilmu qiraat. Kalau Dinda semua pernah menonton lomba MTQ, itu ada, kalau Dinda dengar itu qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah itu ilmu lisan. Jadi kalau nanti Adinda pergi ke misalnya ke Maroko, Adinda jumpa orang baca Al-Quran kayak gini misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, Wadduha. Wadduha kalau di Indonesia, karena kita pakai qiraatnya Imam Hashim. Kalau di Maroko bisa jadi Wadduha, Wadduhe. Jangan kalian protes.
Tandanya apa? Karena teknik baca Al-Quran itu ada 7 biji, makanya dibilang qiraat sab'ah. Bahkan ada ulama yang berpendapat ada 14, yang 14 tata cara baca. Jadi kalau ada yang baca Bismillahirrahmanirrahim, waduhe, jangan disalahkan, itu betul karena itu berasal dari perkembangan ilmu qiraat ini. Ini untuk memperluas wawasan kita semua. Kemudian ada ilmu nahwu. Kalau ilmu nahwu ini ya berkaitan dengan tata bahasa Arab. Jadi kalau misalnya adik-adik adinda semua pernah belajar fi'il amar, fi'il madi, mudhari dan amar, itu masuk ke dalam salah satu ilmu nahwu. Itu masuk ke dalam dasar nahwu. Jadi kalau misalnya adik-adik dengar di Al-Quran, abang contoh, dia ada Al-Quran ada bahasa Arab, misalnya zahaba, yazhabu, fi'il amarnya apa? Azhab apa izhab? Pokoknya dia ada tambahan atau kalau di bahasa Inggris ada imbuhan alif lam di depannya. Itulah fi'il amar. Fi'il amar mengatakan perintah. Jadi kalau di Al-Quran innas sholata tanha, itu perintah karena ada didahului kata amar. Jadi kalau misalnya perintah kita nggak lakukan, tentunya dosa. Itu ya adik-adik ya, dinda semua. Kemudian ada ilmu bahasa asing kalau kita bilang. Ilmu bahasa asing bang, ya. Karena zaman Umayyah buku-buku dari Yunani, atau kalau kalian di buku RPUL itu namanya Greece, Yunani, orang yang menyembah dewa, itu banyak ilmu-ilmu tentang filsafat dan sebagainya. Itu disaring. Jadi dari bahasa Yunani, bahasa Latin diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi buku yang berbahasa Arab ilmunya. Jadi kalau adik-adik nanti dengar nanti di SMA ya, kalau adik-adik nanti udah masuk SMA, nanti adik-adik pelajari atau adik semua pelajari tentang ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari ilmu dari Yunani sana. Next, kemudian ada ilmu tafsir dan ilmu hadis. Dua ilmu ini pastinya berkembang. Ilmu tafsir sudah pasti ya berkembang, iyalah, karena kan tafsir kan dari Al-Quran menafsirkan satu ayat. Kalau nggak berkembang dinasti Umayyah, kita pertanyakan ini dinasti Umayyah ini orang Islam apa bukan. Jadi ilmu hadisnya juga berkembang karena di zaman dinasti Umayyah ini, kalau abang tidak salah, ada perawi hadis namanya Ar-Razi, kalau nggak salah bang. Itu luar biasa. Kemudian yang terakhir itu ada apa ya? Ada ilmu bahasa dan sastra. Jadi tadi setelah ada ilmu tentang menerjemahkan bahasa asing, ada pula ilmu bahasa dan sastranya. Makanya di Arab terkenal dengan peribahasa-peribahasanya. Itu merupakan salah satu hal yang pernah berkembang di dinasti Umayyah. Nah, adik-adik semua, kalau kita berbicara perkembangan, otomatis kan kita bicaranya tentang yang buat perkembangan itu siapa sih bang pelopornya, siapa sih bang khalifah yang buat ilmu itu berkembang. Jawabannya yang pertama itu Muawiyah, yang kedua itu di sini adalah Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Dua khalifah inilah yang membawa dinasti Umayyah itu perkembangannya, ilmu pengetahuan, agama dan lain sebagainya itu pesat. Nah, dan yang perlu adik-adik ketahui semua, Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah yang bukan keturunan atau berdarah langsung dari pendirinya. Jadi kalau di Umayyah ini ada 14 khalifah kalau abang tidak salah, adinda semua. Cuma Umar bin Abdul Aziz lah yang bukan keturunan langsung. Jadi dia diangkat.
kalau kita pilihan demokrasi gitu kan. Nah, jadi hal seperti itulah. Jadi itulah khalifah yang apa namanya membuat ilmu pengetahuan dan dinasti Umayyah ini maju. Dan oke, baik, abang kasih contoh aja. Ada di sini ilmuwan muslim yang sangat terkenal dan termasyhur pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama itu ada Hasan Al-Basri dan Sulaiman bin Umar. Ini kalau Hasan Al-Basri ini udah masuk ke bidang tasawuf deh ya. Oke, baik ya, diri semua, Dinda semua. Udah, itu aja. Jadi Udah, itu aja. dari materi yang sudah abang jelaskan tadi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, apakah adik-adik ada yang kurang jelas atau ada yang ingin bertanya, silakan saja. Tanya aja, nggak apa-apa. Biar tahu nanti ya kan, nggak bingung karena nanti ini pelajarannya bakal terus berlanjut nih sampai kalian kuliah. Ya ini aja yang dibahas. Ayo, ada yang mau tanya? Soalnya bang, apa sih yang ini? Ada? Berarti yang betul-betul belum belajar ya. Jadi kita ya tadi ya. Di dinasti Umayyah ini dinasti pertama yang namanya si Ajar. Nanti dulu baru kita lanjut. Nggak boleh gitu. Satu lagi. Oke ya. Oke, baik. Jadi abang simpulkan dinasti Umayyah merupakan dinasti pertama yang berdiri di masa pemerintahan umat Islam setelah terjadinya perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan yang kemudian melahirkan dinasti Umayyah dengan kurang lebih kalau abang nggak salah itu 14 khalifah, dan khalifah yang sangat termasyhur itu dari sekian khalifah ada dua. Yang pertama pendirinya itu Muawiyah, dan yang kedua itu adalah Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Dan perkembangan pengetahuan pada masa dinasti Umayyah ini sangat luar biasa. 2/3 dunia ini adalah milik umat Islam. Oke, baik adik-adik, Dinda semua, terima kasih sudah mendengarkan materi abang singkat ini. Mungkin ini saja yang dapat abang sampaikan. Lebih dan kurang abang mohon maaf. Kalau di kemudian hari adik-adik menemukan hal yang baru dan yang abang katakan ini salah, bolehlah dikoreksi. Kita sharing hal tentang ilmu pengetahuan itu biar lebih lebih fokus lagi, dan nggak memungkinkan ya kalian nanti bisa jadi abang ngajar karena abang cuma setahun lagi tamat bakal ngajar. Jadi kan untuk kemungkinan kita bakal berjumpa lagi insya Allah. Jadi mungkin ini saja yang dapat abang sampaikan. Abang kasih pantun dulu sama kalian. Pantunnya sederhana. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Bertatap muka seperti ini, nggak dari laptop ya, bukan. Itu nggak enak, bingung. Dan kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, cari tempat lain untuk mandi, mungkin sungai dan kali. Terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.